Halo Sobat Corona, pada sesi Corona Journey kali ini kami akan meliput seseorang yang mendedikasikan dirinya sebagai pengajar keterampilan kriya kayu di SLB 01 Jakarta. Beliau telah menjadi guru di SLB 01 Jakarta selama 20 tahun lamanya. Tentunya sebagai pengajar peserta didik berkebutuhan khusus ini membutuhkan passion yang tinggi, mengingat perlunya kesabaran dan komunikasi yang ekstra demi menyalurkan ilmu kepada muridnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis. Baik, perkenalkan saya Premi Subroto. Jadi saya salah satu pengajar dan pendidik yang ada di SLB 1 Jakarta. Saya mengajar di keterampilan kriya kayu. Awalnya suka kayu, tadinya memang sebenarnya tuntutan ya, karena tuntutan pekerjaan di kami berkaitan dengan keterampilan. Tadinya kan muncul lomba keterampilan siswa tingkat nasional kriya kayu, sementara di SLB kami belum ada. Akhirnya dibukalah kelas kriya kayu dan memang kita tidak ada guru spesifik untuk kriya kayu. Akhirnya kita mengambil guru dari yang ada dari jurusan pendidikan luar biasa untuk mengajar di kriya kayu. Tentunya ya awal dengan dengan niat dan akhirnya jadi suka gitu, hobi, dan gabung dengan komunitas itu. Saya sebelumnya guru di keterampilan otomotif. Kalau di SLB itu memang program keterampilan itu diutamakan, artinya porsi belajarnya lebih banyak. Ya, kalau untuk SMA itu 60%. Boleh lebih. Jadi porsi jam pembelajaran di keterampilan lebih banyak dari pembelajaran akademik. Makanya dibuatlah di sekolah SLB itu namanya keterampilan pilihan. Itu di tiap-tiap sekolah jenisnya macam-macam. Banyak sekali tergantung sekolahnya kesanggupannya membuka jenis keterampilan apa. Ya, kita di sini kebetulan pendidikan luar biasa semua. Tapi kita selalu mengajukan sih guru untuk keterampilan gitu ke dinas, tapi sampai saat ini memang mungkin terkait dengan regulasi jadi belum bisa dipenuhi gitu. Jadi kalau guru SLB itu memang harus dari PLB. Tapi mungkin provinsi lain sudah mulai ada guru keterampilan yang memang basic pendidikannya dari keterampilan ada. Belum lama sih, mungkin 20 tahun. Itu lama sih Pak ya. Tapi kalau misalnya kriya kayu sendiri udah berapa lama Pak? Kriya kayu kita dari 2016. Dari kita udah eksis dari 2016, tapi ya semakin berkembang belakangan ini karena banyak sekolah lain juga yang turut membuka kelas kriya kayu. Ya. Berarti Bapak udah dari 2002 ya? Iya, 2003 sih sebenarnya. 2002 itu baru pendidikan. Kita pendidikan dulu, saya dulu pendidikan baru masuk ke sini 2003. Wah, kalau saya kayaknya passion saya lebih ngerasa jadi passion saya sekarang kriya kayu. Udah apa ya? Jadi memang ada bentuk yang kita hasilkan dan itu benar-benar nyata gitu. Beda dengan jasa ya. Kalau jasa seperti di perbengkelan itu kan memang arahnya ke kepuasan lebih ke kepuasan pelanggan sebenarnya. Tapi kalau kita di kayu itu dua-duanya. Jadi kita sendiri yang melalui proses belajar itu puas, terus hasil karyanya kelihatan nyata dan itu kita bisa jual belikan gitu. Sebenarnya kalau program saya tuh, kita di sini punya dua ya. Jadi ada program umum. Program umum itu isinya ya berkaitan dengan keseluruhan program kita yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun ajaran. Misalnya kita punya program pembelajaran dan produksi. Kemudian kita punya program PKL untuk anak-anak. Kita juga ada program untuk kunjungan belajar ke tempat-tempat industri. Kalau yang satu lagi ya sebagai guru memang pasti ada program pembelajaran ya, artinya itu kita perencanaan program untuk pembelajaran anak-anak itu sudah diatur oleh kurikulum, itu sudah ada. Sebenarnya kalau kriya kayu kita lebih mengadop ke SMK ya, lebih mengadop ke SMK, tapi ya kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak yang ada di kita.
Kalau kurikulum untuk khusus untuk kriya kayu untuk SLB sendiri sampai sekarang belum ada, belum dibuat. Jadi kita apa ya namanya ya, yang fungsional aja untuk anak-anak, yang bermanfaat aja. Itu aja sih yang kita. Jadi ya kita apa ya, acuannya sih kita lihat yang lagi tren atau kita lihat yang lagi memang anak-anak sukai, dan saya sering melibatkan anak-anak. Hari ini kita bikin apa? Ini Bapak punya referensinya. Sekarang kan referensi banyak ya, artinya di media sosial pun kita bisa lihat. Oh ini Pak, kita suka nih, kita mau, kita dan memungkinkan untuk dibuat anak-anak ya, karena tidak semua yang berhubungan dengan kayu mampu dibuat anak-anak ya tentunya, dan kita juga kompetensi saya sendiri memang terbatas. Jadi ya tetap kita sesuaikan deh dengan kondisi apapun supaya anak-anak bisa membuat itu, bisa mempelajari itu. Kesulitan yang jelas dari diri saya sendiri dulu ya, mungkin dari skill ya. Saya memang sambil mengajar kan kita terus belajar ya, kita juga terus belajar mengasah itu sih. Yang pertama skill saya memang butuh jam terbang istilahnya gitu. Kalau belajar kayu itu kan juga ada tes seninya ya, jadi itu yang memang sampai sekarang jadi hambatan buat saya, karena ternyata untuk melalui proses itu butuh waktu yang cukup panjang, dan sampai sekarang masih terus belajar. Kemudian yang satu lagi ya dukungan ya, kadang dukungan dari sisi sisi anggaran atau apapun memang kebijakannya belum mengarah ke sana, jadi belum banyak mengarah ke sana. Jadi memang dibutuhkan kebijakan dari atasan atau dinas pendidikan ya, supaya ya keterampilan seperti ini bisa lebih dikembangkan. Kemudian yang satu lagi ya peserta didik ya. Peserta didik kan kita dalam satu kelas itu kan menangani bermacam-macam ya. Terutama kalau di sini ada tunarungu dan tunagrahita. Jadi tunarungu itu gangguan pendengaran dan bicara, kemudian kalau tunagrahita itu gangguan intelijensi. Jadi dalam satu kelas itu di sini bercampur, dan itu memang agak kesulitan. Tapi ya kita berusaha mengatasinya lah, maksudnya mereka tetap kita berikan porsi pekerjaan yang apa yang bisa mereka lakukan gitu sih. Jadi itu sih dari saya, dari sisi kebijakan dan dari sisi peserta didik masing-masing ada kesulitan. Kalau hal lain, waktu atau sarana semakin bagus di sini. Bagus ya. Semakin bagus. Iya, treatmentnya ya. Kalau untuk anak-anak ini ya sebenarnya sih yang pertama ya kita memang dasarnya ngajarnya dengan kasih sayang ya. Gimana pendekatan ke mereka dulu, karena kalau kita nggak bisa dekat, benar-benar dekat itu agak sulit karena mereka itu beda dengan kita gitu. Artinya untuk bisa memberikan instruksi nggak bisa, jadi kita harus ini dulu nih supaya gimana mereka mau menerima instruksi kita. Jadi nggak bisa langsung sih, jadi pendekatan sih intinya adalah pendekatan. Jadi gimana kita bisa mendekati anak-anak tersebut. Kalau saya di sini jadi ada momen-momen di mana kegiatan tidak selalu diisi dengan kegiatan belajar, misalnya pendekatan. Jadi kita minggu ketiga hari Rabu misalnya untuk SMP kita akan makan bersama di sini. SMA mungkin hari Kamis, dan itu saya ambilkan dari hasil hasil penjualan karya kita gitu. Jadi di sini kan mereka membuat sesuatu ya. Kalau itu kita jual nanti hasilnya udah. Jadi mereka ikut merasakan juga, oh ternyata apa yang selama ini kita berbuat kita bisa rasakan gitu. Jadi mereka tuh bukan cuma dipus, ayo belajar, ayo kita bikin sesuatu, enggak. Jadi memang ada waktu-waktu yang kita ya manfaatkan untuk mengapresiasi pencapaian mereka itu sih. Itu malah jadi makin berkesan ya. Betul. Jadi memang caranya sih kalau di sini seperti itu ya. Jadi ya kita sama anak-anak harus lebih dekat aja sih. Jadi kita nggak usah kesana dulu, kita deketin aja dulu gimana anak ini mau sama kita, itu aja dulu. Kalau udah mau sama kita pegang. Jadi selanjutnya kegiatan belajar yang lainnya saya rasa sih nggak ada masalah ya. Tentunya dengan ya batas-batas kemampuan mereka. Kalau misalnya tunagrahita yang ini kita tidak akan mungkin mengajarkan mereka teori, tidak akan mengajarkan mereka untuk mengukur hal-hal yang rumit. Jadi mereka ini tugas kamu sanding,
amplas saja. Udah, itu aja udah. Itu aja. Oke. Jadi tidak bertumbuh pada beberapa pekerjaan yang rumit gitu. Mereka nggak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya harus spesifik nih, mereka mampunya di mana di situ. Saya momen yang paling berkesan itu ketika tahun 2017 anak saya itu ada juara nasional. Dia tunarungu dan secara akademik sangat kurang. Belajar akademik artinya belajar mengikuti kegiatan mata pelajaran umum seperti matematika bla bla dan sebagainya itu di kelas. Itu termasuk kurang lah gitu ya. Tapi begitu di sini dia bisa buktikan ternyata dia bisa juara nasional. Juara nasional, Mas. Juara 1 nasional tahun 2017. Itu sangat berkesan sih buat saya dan ya itu artinya juga memberikan tamparan ya ke kita ya, karena yang selama ini banyak mendiskriminasikan mereka gitu. Ternyata mereka ya lebih mampu daripada kita. Saya aja mungkin belum tentu gitu. Bisa seperti itu gitu. Ternyata ya itu jadi pengingat aja untuk kita yang ya mohon maaf yang mungkin secara apapun fisik, emosional dan segala macam kita lebih bisa dibilang sempurna ya daripada mereka ya, tapi ternyata mereka punya kemampuan yang ya kita nggak punya gitu. Jadi ya kita nggak boleh seperti itu ya. Sebenarnya mereka juga sama seperti kita gitu aja sih. Itu sih yang paling terkesan sih saya. Saya sih apa ya, untuk teman-teman, untuk saya sendiri dan untuk semuanya ya, ya kita memang harus fokus aja sama apa yang kita sukai ya, fokus apa yang kita sukai dan berusaha untuk melakukan itu semaksimal mungkin. Jadi apapun kita tidak usah melihat kekurangan kita ya, ketidakmampuan kita. Jadi kita harus fokus aja apa yang bisa kita lakukan gitu, dan kita harus terus mencoba dan mencoba. Itu sih. Ya contohnya di anak-anak kami lah, di anak-anak kami itu banyak prestasi, banyak hal-hal yang luar biasa yang itu sebenarnya menjadi pengingat, reminder buat kita semua ya, karena mereka loh yang seperti itu, mereka mampu, gimana kita harusnya bisa lebih survive gitu untuk apa itu sih.